PT bisa didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik saja. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Erika, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM. Arif Rahman Hakim mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bisa menyatukan UMKM di banyak sektor. Terdapat program-program yang akan dilaksanakan sebagai target implementasi PP tersebut. Ini antara lain kemudahan pembentukan koperasi, menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat, hingga penyusunan basis data tunggal UMKM. Di sisi lain, pembentukan laporan manajemen koperasi juga bisa dilakukan secara virtual, di mana PP ini merupakan kebijakan perlindungan bagi koperasi dan UMKM secara jelas. Bahkan, pemberdayaan bidang-bidang tertentu hanya boleh dijalankan oleh koperasi. Misalnya di pelabuhan, di mana tenaga bongkar muat harus koperasi. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Setya Budi Arijanta mengungkapkan bahwa program bela pengadaan bagi koperasi dan UMKM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tinggal menunggu penomoran di Kemenkumham. Yang lain, ada juga pemerintah telah mengeluarkan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Sebanyak 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden diunggah di JDIH Kementerian Sekretariat Negara Minggu 21 Februari 2021. Sedikitnya ada 5 pasal yang menjadi sorotan dalam aturan turunan Beleit Sapu Jagat ini. Simak informasi berikut. 5 pasal yang menjadi sorotan dalam aturan turunan Beleit Sapu Jagat. Berikut ini daftarnya. 1. Perusahaan bisa PHK buruh tanpa pesangon penuh. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini mengatur bahwa PHK dapat terjadi karena sejumlah alasan. Apabila PHK dilakukan pengusaha, wajib membayar uang pesangon atau penghargaan masa kerja. Namun, pada pasal 43 diatur bahwa dalam hal PHK terjadi karena alasan efisiensi akibat mengalami kerugian, perusahaan dapat membayar pesangon separuh dari ketentuan. Dalam aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu juga mengatur hal yang serupa berlaku apabila PHK terjadi karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun, perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau force majeure, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau perusahaan pilot, sisanya pesangon dibayar penuh. 2. Jangka waktu PKWT kini paling lama 5 tahun. Di samping soal pesangon, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 juga mengatur soal PKWT. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan, PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur batas waktu maksimal kontrak PKWT yaitu selama 5 tahun. Selanjutnya, ayat 2 mengatur, jika kontrak akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, pemberi kerja dapat melakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Namun, jangka waktu keseluruhan beserta perpanjangannya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Pasal 12 mengatur, PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Sebelumnya, berdasarkan pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. 3. Ada aturan gaji per jam. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 2 Februari 2021. PP yang menjadi salah satu aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Salah satu poin baru yang diatur dalam PP ini adalah terkait upah berdasarkan satuan waktu. Berbeda dengan aturan sebelumnya, dalam pasal 15 PP ini terdapat kategori baru upah berdasarkan satuan waktu, yakni upah per jam. Hal ini melengkapi upah sebelumnya, yakni upah harian dan upah bulanan. Pada pasal 16 dijelaskan bahwa penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu. Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja atau buruh. Tulis ayat 2 pasal 16 peraturan pemerintah tersebut. Disebutkan juga bahwa upah tersebut tak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam. Adapun formula perhitungan upah per jam yang digunakan adalah upah per jam sama dengan upah sebulan dibagi 126. Disebutkan juga bahwa angka penyebut dalam perhitungan upah per jam dapat dilakukan peninjauan apabila terjadi perubahan media jam kerja atau buruh paruh waktu secara signifikan. 4. Waktu lembur diubah dari 3 jam menjadi 4 jam sehari. Aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja tercatat menambah waktu lembur pekerja. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, waktu lembur maksimal 3 jam dalam sehari dan maksimal 14 jam selama 1 minggu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, ditetapkan waktu lembur maksimal 4 jam dalam sehari dan maksimal 18 jam dalam seminggu. Ketentuan waktu kerja lembur tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan atau hari libur resmi. 5. Pendirian perseroan terbatas tak perlu akta notaris. Pendirian perseroan terbatas atau PT kini bisa dilakukan tanpa akta notaris. Kemudahan ini berlaku untuk badan hukum baru yang dibentuk pemerintah lewat Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Selama ini, pendirian PT wajib dilakukan dengan akta notaris dan minimal pengurus 2 orang, 1 direktur dan atau komisiaris. Tapi dalam perseroan perseorangan ini cukup saja 1 tanpa perlu komisaris. Demikian Bapak Ibu penjelasan tentang 5 pasal yang penting nih kalau membangun perusahaan. Ketentuan soal PT tanpa akta notaris ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, PT bisa didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik saja. Oke, segitu dulu ya informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Stay tune di channel aku.